Hello komagarian, apa kabar kalian semua? Kali ini gua akan membawakan alur film Loving Pablo. Film ini berdasarkan kisah nyata dari kehidupan si raja dari segala raja bandar narkoba. Mungkin kalian sudah pada tahu, ia adalah Pablo Escobar. Pablo pada saat itu berperan penting dalam peredaran narkoba di dunia, khususnya di Amerika. 80% persebaran narkoba, khususnya kokain, dari seorang Pablo. Pemerintah Amerika pun meradang. Mereka sampai membuat pasukan khusus untuk memburu Pablo. Mulai dari polisi, agen CIA, agen DEA, agen gas, dan agen-agen lainnya. Pablo adalah pemimpin kartel Medellin, yang dimana itu markas besar para mafia. Bahkan berkat penjualan narkoba, Pablo sampai disebut orang terkaya di dunia pada saat itu. Bagaimanakah keseruan filmnya? Mari kita bedah filmnya. And welcome to Kau Mager. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita cantik. Ia adalah Virginia, sang reporter yang ditugaskan untuk menyusup ke kehidupan Pablo. Virginia saat itu akan bersiap untuk datang ke kartel Medellin, yang dimana saat itu Pablo mengadakan pesta di kartel Medellinnya. Dan pada saat itu, Virginia beserta rombongan sedang menuju ke tempat Pablo. Singkat cerita, mereka pun sampai, dan bahkan disambut langsung oleh Pablo. Namun, Virginia saat itu tak tahu kalau itu Pablo. Because they don't read the papers. They are beautiful. People in my country. They are confident. Sampai ketika saat pesta di malam itu, Virginia bertemu dengan Pablo. Pablo Escobar? Tak butuh waktu lama, mereka pun langsung akrab. Lalu scene berganti ke Bantar Gebang. Virginia saat itu sedang meliput Pablo, yang dimana Pablo berencana untuk menyulap tempat kumuh ini menjadi perumahan, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas lainnya untuk warga miskin di tempat itu. Selain dikenal kejam, sejatinya Pablo adalah sosok yang dermawan dan menyayangi keluarga. Bahkan Virginia terkesima akan Pablo. Yang tadinya ia akan menyusup, tapi Virginia malah jatuh hati kepada Pablo. Mereka pun semakin akrab, sampai ketika Pablo menanyakan status dari Virginia. Dan Virginia pun jujur kalau ia masih berstatus istri orang. Namun saat itu, sebenarnya Virginia ingin sekali untuk bercerai. Akan tetapi, suaminya tak mau menandatangani dokumen perceraiannya. Mendengar itu, tentu Pablo tak tinggal diam. Ia menyuruh anak buahnya untuk mendatangi si suami Virginia dan memaksa dia agar menyetujui perceraiannya dengan Virginia. Terkejutlah Virginia. Ia mendapat kabar kalau ia resmi bercerai. Virginia pun tahu kalau itu berkat Pablo. Untuk merayakan perceraiannya, Pablo dan Virginia pun mantap-mantap. Setelah enak-enak, Virginia pun mengantar Pablo untuk rapat penting bersama koleganya. Pablo introduces me to his associates. They know that nobody would ever dare to steal. Dan rapat itu bertujuan Stuck in a jam? Rapat kemarin bertujuan untuk mengatur strategi penyelundupan kokain. Bahkan gilanya,
Pendistribusian itu menggunakan sebuah pesawat dan bahkan sampai memblokir jalan tol untuk pesawat landing. Scene berganti ke Istana Negara. Saat itu Presiden Amerika sedang berbicara di hadapan media. Pak Presiden mengutuk aksi Pablo, bahkan akan memeranginya. Dan Pak Presiden mengutus detektif untuk memimpin aksi itu. Detektif itu bernama Shepard. 80% is coming from Colombia. We're working to have it is no longer the drug of the jet set. It's reaching the middle class. Can it be appealed? Yeah, it could be appealed. Dan scene berganti ke Pablo yang sedang kongres bersama gengnya. Yang ternyata Pablo berencana akan terjun ke dunia politik agar mempermudah bisnisnya. Awalnya gagasan itu ditentang oleh anggota lain. Namun, Pablo dapat meyakinkan para gengnya. Pablo sadar dunia politik tanpa uang akan lumpuh. Maka dari itu, Pablo yang bergelimang harta akan menyuap pemerintah agar ia masuk ke pemerintahan. Dan Pablo menyuap para calon agar dapat menerima Pablo di partainya. Dan bahkan gilanya, Pablo menyuap kedua kandidat itu. Jadi, kelak siapapun yang menang, Pablo akan tetap menang. No. I'm sorry, sir, but a tie is required to enter our chamber. How far are you going to take this, Pablo? You're doing fine. Your family Dan scene berpindah ke Pablo dan wanita cantik. Ia adalah istri sah Pablo Escobar yang bernama Victoria. Dan Pablo pada saat itu mempunyai anak lelaki. Anak lelaki itu bernama Ricky Lasim. Namun karena sakit-sakitan mulu, akhirnya diganti menjadi Juan Pablo. Terjadi pertengkaran di antara mereka. Selain Victoria tak setuju Pablo terjun ke dunia politik, Victoria juga telah mengetahui kalau Pablo telah berselingkuh dengan Virginia. Dan Victoria meminta Pablo untuk menyudahi perselingkuhannya. Untuk meredam amarah Victoria, Pablo pun mengiyakannya. Akan tetapi, mereka pun tetap bergencot ria. This is called powder, but it's the same shape. No. Eh? Maybe. Dan scene berganti ke Virginia yang akan bekerja. Lalu ia dihadang oleh lelaki. Ya, itu adalah detektif Shepard. Shepard meminta Virginia untuk membantunya. Namun pada saat itu, Virginia menolaknya. Where is Pablo? You got to go to Bogota. Saat Virginia akan pulang, ia mendapat kabar kalau telah terjadi masalah dengan karir politik Pablo. Yang dimana pada saat itu, lawan Pablo mengajukan banding. Tak disebutkan siapa namanya. Kita sebut saja Ferguson. Sidang pun berlangsung. Pablo datang ke sidang itu. Ferguson langsung menyerang Pablo dengan cara membongkar masa lalu dan kebusukan Pablo selama ini. Namun yang namanya politik tak ada yang bersih. Pablo pun menyerang balik dengan cara yang sama. Sidang pun ditunda. Namun aksi Ferguson masih berlanjut. Ia membuat berita koran yang berisi kebusukan Pablo. Tapi tak semudah itu Ferguson. Pablo menyuruh anak buahnya untuk menjarah koran-koran itu semua. Bahkan satu koran saja dihargai 5.000 peso. Kenaon anjir peso loba-loba teuing sia teh.
Pablo yang merasa direndahkan langsung mengadakan rapat bersama gengnya. Pablo berencana untuk menghabisi Ferguson, namun lagi dan lagi ditentang oleh gengnya. Karena itu akan membahayakan semuanya. Akan tetapi, tekad Pablo sudah bulat. Pablo membuat pelatihan khusus untuk mencari bakat sang eksekutor Ferguson. Be a good sicario. You have to be more than just prepared to kill. You have to be prepared to die. Misi pun berlangsung. Sang eksekutor memburu Ferguson. Dan tak butuh waktu lama, Ferguson pun meninggoy di tempat. Proposes a negotiation with the government, which sends an ex-president. Pablo saat itu langsung bernegosiasi dengan pemerintah. Pablo akan memberikan anggaran dan bahkan membayar hutang negara saat itu. Namun, dengan imbalan amnesti ekstradisinya Pablo. Akan tetapi saat itu, pemerintah tak menyetujuinya. Namun Pablo mengancam akan perang kalau keinginannya tak terwujud. Scene berganti ke sebuah rumah sakit, yang ternyata saat itu anak kedua Pablo telah lahir. Anak perempuan yang dinamakan Manuela. Karena permintaan Pablo tak disetujui, Pablo pun mulai perang dengan cara menghabisi orang-orang penting di negara itu. Mulai dari Hakim Carlos sampai ke para aparat akan dihabisi oleh Pablo. For each dead police officer. Lalu scene bergeser ke Virginia. Ternyata saat itu Virginia dipecat oleh bosnya. Merasa direndahkan, ia pun mengancam akan melaporkan kejadian itu kepada Pablo. Dan saat Virginia keluar, ternyata sudah ada detektif Shepard yang menunggu. Shepard pun kembali merayu Virginia. Sometimes you have to leave them to be appreciated. Not here, not in Miami, nowhere. Florida? I might take. That changes everything. That changes everything. Saat mereka mengobrol, ternyata Virginia dibuntuti oleh anak buah Pablo. Dan karena itu, Pablo mengetahui kalau Virginia telah berkhianat. Dan scene berganti ke Pablo yang sedang berada di tempat persembunyiannya. Dan tak lama, markas Pablo pun diserang. To have the search block find him. Pablo yang belum siap tentu saja kewalahan. Pablo yang panik langsung kabur. Bahkan untuk memakai sempak pun tak sempat. Kekuatan Pablo pun mulai mengendor. Karena atas kejadian tadi, banyak orang kepercayaannya yang tewas. Namun Pablo tak tinggal diam. Ia akan membalas semua itu. Bahkan, Pablo terang-terangan berbicara lewat radio yang ia sadap. Scene berganti ke Virginia yang sedang berada di bandara. Dan tak lama terjadi suatu tragedi peledakan pesawat.
Dan tentu saja itu adalah ulah Pablo. Pablo menggencarkan serangannya, mulai dari meledakkan pesawat, meledakkan gedung, dan lain-lainnya. Pemerintah pun menyerah. Akhirnya, pemerintah menyetujui kerjasama dengan Pablo untuk mendramakan keadaan saat ini. Pablo akan ditahan, namun Pablo meminta fasilitas di dalam penjara itu. Dan bahkan meminta agar bisnisnya tetap berjalan. To the aviation authority. Talk to him, he's your brother. He doesn't want to play. Talk to them. Everyone will go to them, ¿entiendes? Okay. How do you know that? How do you... Singkat cerita, Pablo dijenguk oleh keluarganya, yang dimana pada saat itu Manuela telah tumbuh besar. Manuela yang polos bertanya kepada Pablo, kenapa ia tak pernah pulang. Dengan hati-hati, Pablo membohongi Manuela. Bahkan untuk meyakinkan Manuela, Pablo sampai akan pergi keluar hanya untuk membeli es krim. Namun, dihadang oleh penjaga. Karena itu, melanggar perjanjian. Dan Pablo pun mengalah pada saat itu. Dan scene berganti ke sebuah bar. Pablo kedatangan tamu yang tak lain adalah gengnya. Mereka berdua ini yang ngehandle usaha Pablo di luar. What, 10 kilos? Yeah. What? 50,000? Namun, ternyata mereka malah korupsi. Impossible, Pablo. It's impossible, I mean it. The funny route failed twice. You are all getting rich out there while I am here. No, Pablo. Tak banyak basa-basi, Pablo menyuruh anak buahnya untuk menghabisi kedua orang itu. Good morning, can I help you? Good morning. If you give me a good Dan scene berganti ke Virginia yang sedang berada di tempat perhiasan. Virginia akan menjual perhiasannya untuk modal pergi ke luar negeri, untuk memulai hidup baru. Call the police. Namun aksinya diketahui oleh anak buah Pablo. Dan mereka pun akan menghabisi Virginia saat itu juga. Akan tetapi mereka susah masuk dan tak bisa menjebol jendela itu. Karena jendela itu sudah dikasih spray anti-aliennya Patrick. Merasa terancam, Virginia pun pergi menemui Shepard untuk bekerja sama dengan imbalan perlindungannya. Virginia tahu saat itu keluarga Pablo akan pergi ke luar negeri agar terhindar dari huru-hara saat ini. Dan Virginia meminta agar Shepard menahan keluarga Pablo. Bahkan meminta keluarga Pablo untuk dijadikan sandera. Karena Virginia tahu satu-satunya kelemahan Pablo adalah keluarganya sendiri. Tentu saja itu sangat sulit, karena itu hak semua orang untuk bepergian. Akan tetapi, atas nama negara, permintaan itu pun disetujui. Dan keluarga Pablo pun ditawan. Murkalah Pablo ketika mengetahui keluarganya ditahan. Dan Pablo pun langsung menelepon Victoria untuk menanyakan kabar mereka. Dan tanpa disadari, ternyata telepon Pablo telah disadap. Polisi pun telah tahu titik keberadaan Pablo. Pablo yang sudah lemah tak bisa berbuat banyak.
Ia hanya menunggu kedatangan para aparat. Tak lama para aparat itu pun sampai ke tempat Pablo. Terjadi baku tembak di antara mereka. Merasa tak mampu melawan, Pablo dan anak buahnya akan kabur melewati jendela. Namun ternyata di luar sudah bersiap para sniper. Pablo dan anak buahnya pun tewas di tempat. Pablo tewas tepat di hari ulang tahunnya yang ke-44. Pablo pun meninggoy, dan Virginia pun terbebas dari ancaman Pablo. You are about to open up. You ready? I loved Pablo. I hate Escobar. Dan film pun tamat. Segitu aja alur film kali ini. Semoga kalian terhibur. Jika kalian suka video ini, silakan like. Jika tak suka, silakan dislike. Dan jika penasaran dengan video selanjutnya, silakan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar gak ketinggalan video selanjutnya. Atau mau ngasih kritik, saran, dan mau request film lainnya, silakan komen di bawah. Akhir kata, gua dan segenap alumni SDN Cibatu 01 mengucapkan banyak terima kasih. See you next video and stay nager. Bye-bye.